Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Yassir li amri wa qurratan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan perjuangan kita belajar akidah yang benar agar tidak diiming-imingi pemahaman-pemahaman yang salah atau yang keliru. Ada sebuah kajian, ada seseorang yang bertanya ke saya, kenapa kita berdoa dari Dajjal, berlindung dari Dajjal, padahal kita belum tentu ketemu Dajjal. Maka singkat cerita jawabannya, Dajjal itu fitnah terbesarnya. Sebelum Dajjal itu nanti ada Dajjal-Dajjal kecil yang mengaku wali, yang mengaku orang sakti, yang mengaku orang dekat Allah, macam-macam. Nah, dengan semua pengakuannya, maka dia minta untuk dimuliakan di dunia. Ujung-ujungnya duit muudin atau jasa orang. Makanya ini kita sudah melewati satu kitab, kita akan melangkah ke kitab yang baru, dan kitab Imam Qutaibah juga sudah saya bacakan. Sekarang kita jelaskan isinya, syaratnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, disebutkan pada poin yang pertama, ada qaulul a'immah al-ma'khud fil Islam was sunnah. Ini loh akidah yang dipegang, diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang ada di dalam Islam. Yaitu yang pertama, artinya kita hidup harus di atas ini. Ar-ridho bi qada'illah wal istislamu li amrillah. Bahwasanya kita harus ridho kepada ketentuan Allah dan menyerahkan diri kepada semua perintahnya. Al-istislam itu Islam itu. Jadi orang Islam itu harus menyerahkan diri, taat diri. Wasabru ala hukmi, dan bersabar pada semua aturan yang ada di dalam agama ini. Wal imanu bil qadari wa khairihi wa syarrihi, dan beriman pada takdir yang baik dan yang buruk. Sampai sini kita jelaskan. Nanti poin keduanya setelahnya. Kalau dirahmati Allah, secara umum poin yang pertama ini merangkum fondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saat ini banyak orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi jauh dari As-Sunnah dan Al-Jamaah. Al-Jamaah ini maksudnya pun salah satunya adalah mengakui kebersamaan kaum muslimin sebagai saudara. Tapi nek sudah mengkotak-kotak, video yang viral kemarin di Lampung, Kabupaten Boyolali, Jambi, yang terbiaya sholat kan masih DRDI diusir. Nah, yang seperti itu jelas bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelas bukan. Karena dia mendefinisikan jamaah itu nek melu aku, nek orang-orang aku itu jamaah. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala sampai tersebar video ucapan imamnya. Saya yakin itu suara imamnya persis plek itu, sampai dia mengatakan orang di luar jamaah ini orang kafir, bahkan bahkan kui kayak bojrot, pokoknya omongannya rusak. Dan ditutup itu tambah parah oleh omongannya. Bahkan kui kemaluan yang itu bosok, ini kemaluan yang itu kayak bahasa yang paling kasar, udah jadi bahasa. Itu sama ingin kio, imam itu ngomongin mana yang lebih surga, parah. Nah, maka apabila dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang pertama tadi disebutkan tentang ridho dan segala macam itu adalah fondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah qada dan qadar. Di mana ada 4 cakupan. Yang pertama, kita meridhoi semua ketentuan Allah. Kemudian yang kedua, kita menyerahkan diri kepada perintah Allah. Manut udkhulu fi silmi kafah. Nah, tapi aku kon gak ngaji lagi jadi Mas, ittaqullah mastata'tum. Nek bener jenengan tidak mampu karena memang tidak ada, tidak apa-apa. Tapi, nah ini yang jelek, yang salah itu kalau mampu nih nggak mau. Nah ini dulu. Kurban juga begitu. Nek memang jenengan tidak mampu, tidak apa-apa, Pak. Tapi nek punya, tapi nggak mau, nah, itu beda hukumnya. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap hukum dan keputusannya. Nanti saya jelaskan satu-satu.
Kemudian yang keempat, iman tentang takdir baik dan buruk yang terjadi pada diri kita. Inilah iman yang utuh, bukan sekedar pengakuan, tapi gabungan dari isi hati dan ketundukan jiwa serta kemantapan hati di atas Islam yang benar. Nah, kita mulai poin yang pertama, ar-ridho bi qada'illah. Maksud ridho adalah lapang dada, tenang, tunduk terhadap semua ketentuan Allah, baik yang sesuai keinginan maupun yang tidak sesuai. Maksudnya adalah tentunya ini niku gelo niku sudah merupakan sebuah keniscayaan. Wis gendah sedih niku wis gendah. Nek jenengan pengen boten gelo, boten sedih, boten kecewa niku ten surga kan ngoten. Maka ridho niku apapun yang terjadi sama diri kita, maka kita ikhlas menerima semuanya tanpa protes, tanpa ngeluh, tanpa nyacat, tanpa seudon pada Allah. Ibu kula niku gadah rencang PGA setri, gadah garwa putra sekawan. Terus rencang ibu kula niku setri, garwane sedo. Bar niku putrane sekawan niku sedo setunggal setunggal. Dia sedone boten kesehatan pun gede-gede SMA, kuliah, terus kantun piyai niku piyambak. Kantun piyai niku piyambak. Gadah griya mepet kecil. Niku sanjang kali kula iki wis tak wakafke mbak ning masjid. Mung aku yo ngomong karo tak kiri. Engko wakafe mulai berlaku nek aku wis mati. Bener-bener nek ibu kula cerita kula sing ngrungokke kaya penak. Maksudnya ada orang dengan cobaan seperti itu dan nopo istilahnya. Dan kita itu tidak separah itu, dan mungkin kita ada di posisi itu belum tentu kita sanggup sabar. Makanya Bapak Ibu dan Rahmat Allah, jenengan harus waspada dengan generasi muda hari ini yang disebut generasi strawberry. Enak masalah sidik lenyok, tapi tampilannya gayanya luar biasa. Solo Grelmon menekan saya mencolot Gunung Dewi, Ceno, UIN, Surakarta, Negara dan Masaid semester 5 Ceno. Mencolot dan terjuluk Ceno, Cahnom Kabe. Sehingga pelajarannya adalah nomor. Niki akidah ini setelah jenengan tahu, tugas jenengan mengestafetkan ke putra-putra jenengan. Jangan sampai mereka nanti tak paham ini terus ada masalah dikit pulih. Padahal nek dan dunia niku wis genah masalah niku mesti akan terjadi. Soal waktu mawon apakah terjadi ning besok, lusa, minggu depan, bulan depan atau tahun depan, ngoten mawon. Makanya kita harus benar-benar paham tentang ridho bi qada'illah. Benar-benar apa yang terjadi dengan ikhlaskan tanpa protes, boten nyacat, boten ngeluh, boten seudon kepada Allah. Dan itu bukan berarti tidak merasa sakit atau sedih. Yo sakit, yo sedih, kelangan gitu. Tetapi tidak menolak, tidak membenci. Sama kayak cerita seorang ustaz itu cerita tentang kampung ini boleh boten Jeporo Kudus. Enten ngapunten guru ngaji. Biasanya ngaji kiai kampung pada itu. Nah, singkat cerita, lahir putrane yang pertama itu buta. Terus dongo meleh, sing lahir sing kedua buta meleh. Dongo meleh, lahir sing ketiga buta. Bar niku blas kabeh kecil. Diluroi tanggane yo sampeyan iki ngajari aku sholat. Yo wis kono sholat tok, aku tak ora dari yang namanya itu orang aku. Makanya benar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cobaan pada orang dengan makom tertentu itu berbeda dengan orang awam. Sehingga Nabi SAW mengatakan Inna Allah idza ahabba abdin ibtalahu. Allah itu kalau cinta sama seorang hamba maka akan dicoba. Ramilo ketika jenengan ngapunten pun sholat sergap kok cobaannya oke. Nah ini berarti insya Allah jenengan itu dicintai Allah. Nah tinggal bagaimana iman jenengan itu membuktikan ya jenengan itu ridho. Los boten ngeluh, boten nyacat, boten suudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak menuduh Allah itu tidak adil. Bapak Ibu dirahmati Allah, dalil nopo
Yang pertama, Quran surat At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Mau gempa bumi, mau banjir, mau apapun, sampai daun berguguran itu semua Allah tahu dan Allah yang mengizinkan. Kalau tidak ada izin Allah, tidak mungkin kejadian. Kemudian wa may yu'min billah yahdi qalbah. Sapa sing iman marang Gusti Allah, maka hatinya akan mendapatkan petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, huwa rajulu tusibul musibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Yang dimaksud ayat itu adalah seorang yang kena musibah, lalu begitu dia kena, dia tahu ini musibah datang dari Allah, dan dia hanya memilih dua hal, yaitu ridho dan berserah diri. Tidak akan lari ke dukun, tidak akan lari ke tempat-tempat kemusyrikan, tidak akan lari ke minuman keras, tidak akan lari ke narkoba, tidak akan lari ke wanita lain ketika gelo oleh garbonya, tidak akan. Maka inilah tabiat orang yang akidahnya benar. Makanya pecandu narkoba, minuman keras itu jahil, bisa jadi akidahnya itu rada bengkok, rada bingung. Jadi dia ada masalah apa terus jadi ngedem narkoba, zina gitu. Tapi kalau dia akidahnya benar, maka dia nggak akan lari kemana-mana. Gelo sama menungso ini pun biasa. Sampai mungkin nanti kalau cerita tentang itu, kajian dan balai kota ini yang 59 aja pulau garap dewi. Niku pimpinan pulau sing dhuwur pulau pas, kota sing dhuwur dhewe pun oke, dhuwur pulau pas. Niku mung pulau Jawi pakai stune ora gelem. Soalnya rumangsa bakalan nopo, bakalan akeh gawean. Padahal kula pun ngomong niki sing garap pulau. Mungkin jenengan mung mlebu mriku, jenengan boten sah napa-napa. Ora, iki nek kanggo mahasiswa iki nek kene kok kebang wong mati rame. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, dia akan ridho dan dia akan pasrah kepada Allah. Dan ini disebut yahdil qalbah, hati yang mendapat petunjuk. Makanya dengan asal cobaan, terus dicoba kali sinten-sinten dengan ikhlas, niku berarti hati dengan mendapat petunjuk. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusihim illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di sebuah kitab yang telah kami wujudkan. Kitab pun enten seratnya dan minggu, tanggal sekian bulan sekian di sini terjadi musibah ini pun enten. Sehingga apa hikmahnya? Likaila taksau ala ma fatakum, jangan putus asa kalau kamu kena musibah. Mungkin pun enten tulisannya kantor papai. Oh, anakku mati umur 17, sedih, tapi kemudian stres ampun. Soalnya kok pun diserat dan laupun mahfud kalau putra kita meninggal di umur 17 tahun. Kemudian wala tafrahu bima atakum, dan jangan menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh kalau kamu itu mendapatkan nikmat. Wakul sukses, tani sukses, dodolan sukses, bisnis sukses, dua anak sukses kabeh. Akhirnya melakukan jujur dalam wong liya disoparo kok tak boleh. Kenapa? Sudah ditakdirkan. Memang takdirnya ngoten iki. Wong iki takdirnya lancar kabeh dalane. Iki pun lancar. Tidak boleh kemudian membanggakan diri sampai seperti yang dikatakan Korun ketika diminta untuk sedekah atas hartanya, yang mengatakan putih tuh ini, aku ini mergo pinter, cerdas, hebat, sekolah yang kaya, jadi sugih makannya. Makanya tidak boleh untuk orang Muslim itu merendahkan orang lain, tidak boleh. Kalau kita berkata Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak suka sama orang sombong lagi membanggakan diri. Nah,
sombong itu apa? Bator hak wa nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Pak, gue pengawasan ngaji, nah dulu saya ngaji deh, begitu rasa piro, utangnya oke, masalahnya oke. Nah, Pak aku mau mulai kepenaknya apa ngaji, orang keliru. Yang perlu itu malah melu aku tak jajan takso, enten dia itu tadi. Ya, banyak berbeda dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsir ayat itu bahasanya dua ayat itu menjadi fondasi besar akidah Ahlus Sunnah tentang qada dan qadar, di mana ada 3 prinsip besar. Satu, semua musibah sudah ditakdirkan sebelum terjadi. Konenten serate sadari kegantosan. Mau nggak mau, maka takdir Allah mudah dan sempurna di dalam ilmunya sehingga akan terjadi sesuai yang tertulis dengan harapan. Nek memang itu baik buat jenengan, jangan sombong. Nek itu jelek, jangan putus asa. Makanya dalam Islam itu sudah diancam dengan keras. Bunuh diri itu orang-orang yang melakukan perbuatan itu nanti adabnya mengulangi perbuatan itu di neraka sana. Kholid dan mukholat dan lihat terus menerus terus. Nanti kalau nanti dia orang ini masih punya iman apa enggak? Nek masih punya iman akan diselamatkan. Sampai kapan? Enggak tahu, enggak ada yang tahu. Jadi nek bunuh diri loncat, mungkin tapi kok digoleki papan panggonan dhuwur, kan pinggah dan mencolot. Nah, tinggal tibune sirahe sik nomor-nomor sik. Digoleki balik oleh. Nek mati ini enggak racun, kayak racun. Jubi terus nek tunjuk racun itu potong iki panas terus itu gitu mati. Nek dipanggil kali tes mangkal tahu sampai prospek. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, As-Surah 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian itu sebenarnya disebabkan perbuatan tangan kalian sendiri. Makanya nanti dalam sebuah hadis Nabi mengatakan kalau suatu tempat, satu kota, satu kampung zina itu sudah merajalela, riba sudah merajalela, faqad ahallu bi adabillah. Maka kalau Allah ngasih adab, besar pasir, kowe sing ngundang, faqad ahallu, kamu yang menghalalkan, yang minta itu kamu. Tapi Allah menyatakan di sini apa? Wa ya'fu an katsir. Jadi itu mengkepele, nek tenang musibah itu harus sebanding dengan dosa kita, udah habis kita. Makanya di sini disebutkan wa ya'fu an katsir, bahwasanya sebagian besar dosa kita dimaafkan, sebagian cobaan itu sebagai pengingat. Dan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, salah satu tafsirnya adalah nabi-nabi dulu ketika umat yang bangkang itu adabnya adalah bumi hangus, mereka hilang dari muka bumi satu tahun. Tapi ketika Nabi Muhammad datang diutus, maka adab bumi hangus itu sudah tidak ada. Yang ada adalah pepele-pepele. Jadi walaupun ada banjir, ada gempa bumi, itu ada yang meninggal, tapi masih banyak yang hidup. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, maka semua cobaan itu hakikatnya kita diminta untuk introspeksi. Dari hasil introspeksi itu, maka kita diminta untuk bertobat. Jadi Pak Sunan Abdul Muhaimin Iskandar itu pun benar. Baru banjir itu ngajak menteri-menteri itu tobat. Menterinya tak terima. Terus akhirnya Muhaimin ini kalah PA 1-1. Jadi menteri-menteri ini pasti ditanya wartawan, gimana dengan ajakan tobat? Apa tobat apa? Dia sudah WA saya minta maaf, malah ngotot. Padahal jangan tidak tobat itu saya, tidak perlu merasa gengsi. Karena memang faktanya cobaan itu akan datang karena ada kesalahan pada perjalanan hidup kita sebagai manusia. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Man nazala bala'un illa bidambin." Yang namanya musibah bala itu tidak akan turun kecuali dosa. Makanya dengan ngapun dan ketulah-tulah terus, motor hilang, dompet hilang, ngapun dan bojokin hilang. Nah, wala rufi'an illa bitaubatin, tidak akan dicabut kecuali dengan tobat. Maka kita harus bertobat. Nah, tapi aku rakyatnya dosa apa Mas?
Nabi mencontohkan istighfar sehari minimal 70 kali. Ketika dengan rutin istighfar, mudah-mudahan dosa itu dihapus sehingga cobaan bala itu berhenti, tidak terus-terusan. Dari Leo Mas, Imam Hasan Al-Basri ini nanti diparani beberapa orang. Ya Imam, ya Syekh, saya tidak punya anak istighfar, saya tidak punya duit istighfar, utang kokeh istighfar, masalah kokeh istighfar. Sampai santrinya yang paling dekat itu bingung. Aku tentu Pak Yai niki kiai-kiai kata niki takut ABC jawabannya istighfar dan niku pripun. Kowe ora ngerti ning Quran niku enek ayat faqul tusrafiru rabbakum innahu kana ghafara. Ucap marang Gusti Allah istighfar mergone Gusti Allah itu Maha Pengampun. Nek kowe wis istighfar yusil sama alaikum midrara, Allah akan kirim di langit sana awan-awan yang membawa hujan. Dari hujan itu wa yudikum bi amwali wa bani, marai anak-anakmu dadi akeh, kemudian bondong-bondongmu bertambah. Wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara, dan menumbuhkan kebun-kebunmu dan mengalirkan sungai-sungaimu. Sehingga yang terjadi ketika kamu rajin istighfar, maka rezeki itu makin bertambah. Ini benar rumus benar lagi ayat. Santri itu matur nuwun. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, beliau mengulangi mengomentari surat Asy-Syu'ara ayat 30 tadi, mana zalat balaun illa bil dzambin. Musibah itu tidak akan datang kecuali karena adanya dosa. Wala rufi'a illa bi taubatin, dan tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Apabila zaman Umar bin Khattab itu nanti gempa. Nah ini tidak mikir sorry, itu langsung meninggalkan warganya. Ayo kabeh bertobat, istighfar. Dan Nabi sudah mengabarkan mendekati hari kiamat gempa itu akan makin sering. Sehingga kita kembalikan kepada agama kita, berarti nyerahi hari kiamat oke wong aneh-aneh, dan aneh-aneh itu saking aneh sampai aneh banget. Umumnya wong lanang itu senengnya karo wong wedok, ini senengnya karo wong lanang. Mungkin ada yang senengnya karo kewan, mungkin ada yang senengnya karo wong mati barang gitu. Jadi istilah dalam dunia apa istilahnya? Dunia orang-orang yang kelainan seksual itu kuat. Seneng kali kewan dan itu zoofilia, seneng kali wong mati itu nekrofilia. Senangnya kecil-kecil itu pedofilia, pokoknya wong aneh-aneh saking kuat. Sampai Nabi pernah mengatakan minuman keras itu akan diminum dengan berbagai macam nama. Kalau itu sama orang jalan seperti 10 itu kunturan, cium, mulai cium berponang, topi miring, cap tikus, biaran. Hanya berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pelajarannya musibah itu peringatan, bukan kebetulan. Allah sudah menyatakan bahwa Allah bidzolamil abid, Allah tidak akan mendolimi hambanya. Dan Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku mengharamkan kedoliman atas diri. Berarti yang ada musibah, kemungkinan ada orang yang berbuat dosa. Loh, berarti nanti kena tsunami ya, malah nanti dicegahkan nama masjid Khalifah sekarang Turi. Loh, berarti mau kena tsunami kan kena adab. Sebentar. Yang berbuat dosa bukan berarti terus korbannya dikuburkan. Bisa jadi berbuat dosa orang lain. Nah orang lain ini yang mengundang adab, lalu yang kena orang lain lagi. Kan dosa ini kan Sumatera Utara itu yang namanya Batang Toru, Tapanuli Selatan itu isinya orang Islam, mayoritas Islam, dan bisa dibilang kayak kampung santri. Saya punya santri dari situ. Ini adalah semester 5 kabur pulang. Terus itu banyak masjid, terus banyak sekolah-sekolah Islam. Nah, lu berarti mereka nggak berbuat dosa? Insya Allah enggak. Siapa yang berbuat dosa? Langsung balik hutan itu dong. Sing motongi kayu-kayu orang dengan alasan terbur dan tersetot dan memandang. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam Islam itu enten amar ma'ruf nahi munkar. Ketika dengan sayang
terseno kali kampung ini, kok ke kampung ini enten orang-orang yang kumpul mendem. Tugas dengan mengingatkan. Kayak jangan mendel mawon, nah khawatir mungkin yang teranggap niku kena kabel. Jadi boten kemudian nek ada ilmu sing mengentok niku tiba-tiba ambis bumi ngoten boten. Yo ki wong tekan nek kena kan radius pirang puluh atau pirang ratus meter atau sing tahu niku faksi sekampung ambis kabel. Tur ambis niku aneh. Terus lemah sing atas sing sudah dikasih rumah tiba-tiba niku jemek gitu terus kayak lumpur begitu sudah ambles padat melihat. Makanya yang kayak gitu kan manusia tidak bisa keren, tidak bisa nyegah, bahkan memprediksi terjadinya kapan di mana juga tidak bisa. Makanya berbeda Allah, kalau manusia serba tidak bisa, berarti itu yang kuasa cuma Allah. Kemudian ayat yang lain, ma'asobaka min hasanatin fa min Allah. Semua kebaikan yang datang kepadamu itu dari Allah. Sini Quran surat An-Nisa ayat 79. Wa ma'asobaka min sayyi'atin fa min nafsin. Kok akhirnya ada hal jelek yang menimpa kamu? Nah, ini guru-guru PBB. Wa arsalnaka lin-nasi rasulah, dan kami kirimkan kepada kalian seorang rasul. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ibnu Katsir mengatakan kullu nikmatin fa min fadlillah. Semua kebaikan yang dengan terima kita terima, berupa duitkah, buah-buahankah, makanankah, kesehatankah, semua datang dari Allah. Wa kullu musibatin fa bi sababi dzunub. Kok kita hidup banyak cobaan, banyak masalah, monggo introspeksi dulu, barangkali karena banyak dosa. Nek dengan yakin, kita yakin gak ada dosa, orang tenang orang. Biar aku tahu mentul nih kayak itu seorang, biar tahu main kayak itu seorang. Oh wih, usui biarkan terus puluhan tahun kepungkur. Aku saat ini sedang sholat dengan waktu di masjid, bahkan aku yang dulu kira-kira ya sudah fokus, pokoknya aku sudah tahu berbuat itu. Maka kembali ke hadis tadi, innallaha idza ahabba abdin ibtala. Bisa jadi jenengan itu ditresnani Gusti Allah, pramila diparingi pancoban. Namun ditresnani kok dikek coba iki piye? Nah, jenengan ampun kesupen. Semua amal lima dan balasannya enten hitungane, sing boten enten hitungane niku sabar. Jenengan sholat jamaah harus menyatakan dapat 25 atau 27 derajat. Jenengan infak sedekah dapat 10 sampai 700 kali lipat. Jenengan sholat di Masjidil Haram dapat 100.000 kali lipat dari sholat di masjid lain. Enten hitungane kabeh. Tapi begitu sudah judul sabar, Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nek judul sabar, amale itu sabar, maka sabar kuwi balasannya orang yang hitungannya. Nah kalau tidak ada hitungannya, maka terserah Allah yang memberi. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita belajar kitab namanya At-Tadhkirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi yang menceritakan tentang proses kematian sampai hari kiamat, tentang sakaratul maut, di situ disebutkan hatta Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya diberikan sakaratul maut. Nah ini nek wong orientalis, wong Nasrani, wong non muslim maca niku, lho Nabi ngomongnya wong bener kok mek mati dari susah. Nah, para ulama tidak berpendapat seperti itu. Pendapatnya para ulama menyatakan bahwasanya kenapa Nabi Muhammad menjelang wafat diberi sakaratul maut. Sakaratul maut itu maksudnya sekarang agak diberi kesusahan, agak diberi penderitaan waktu mau dicabut nyawanya, yaitu agar beliau diletakkan di makom yang paling tinggi yang tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Jadi sampai di akhir waktu beliau itu dikasih cobaan, dan kita semua paham sepakat, bahkan orang-orang non muslim itu yang punya Alkitab, yang ngaku sebagai ahli kitab itu nek mau jujur, itu semua nabi itu dicoba. Nabi Sinta yang sudah dicoba semua, sampai yang paling parah itu Nabi Zakaria itu sampai digergaji loh. Makanya mungkin rahmat Allah, orang-orang beriman itu dalam hidupnya akan lekat dengan cobaan,
Dan kalau konteksnya orang yang benar-benar iman, maka cobaan itu tanda cinta dari Allah, bukan adab atau siksa. Tapi kalau bermaksiat, nah cobaan itu sebenarnya sarana dari Allah untuk menebus atau menggugurkan dosa. Sehingga dengan pengen cobaan itu segera keluar, maka jenengan harus banyak-banyak istighfar. Termasuk salah satu caranya adalah sedekah. Nabi SAW mengatakan as-sedekah tudfi'ul bala. Sedekah itu bisa memadamkan cobaan. Tapi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Dzaqqa ta'mal iman man radiya billahi rabban." Orang akan merasakan indahnya, manisnya iman kalau dia bisa ridho Allah itu sebagai rohnya. Pokoknya ada nomor sidik Allah, sidik Allah, seorang gagas nomor danyang ini, bukan gagas gawe saja, bukan gagas Dewi, nomor Dewi Sri, nomor macam-macam sing aneh-aneh itu, bukan. Pokoknya semua mantap hanya kepada Allah. Maka orang yang seperti itu kata Nabi akan merasakan manisnya iman. Wabil Islami dina, dan dia akan merasakan manisnya iman kalau dia bisa ridho Islam itu sebagai agamanya. Wes pokoknya titik iki aku mau liyane. Sampai enten seorang bapak ini sampai ngomong tentang putrane. Ini dua cerita, tapi dilarang kalau ngerti kali-kali. Siji anak lanang, siji anak wedok. Ini beda keluarga. Jadi ceritanya ada seorang ibu meninggal, bapaknya ada. Ini anak perempuan mau apa istilahnya? Melunya wangi memprosesi. Ini anak perempuan ini pun murtad. Si bapak mau do kowe iki segitu aku. Kowe aku mau kae, aku kok iki. Nek kowe pengen nyewangi, nek kowe pengen dongake, yo dadi yo padha. Soale wong tak ngomongin beda, kuwi gak iso. Gak entuk nyewangi itu gak entuk dongake. Dari situ dia mikir, padahal dia itu ngajar sekolah minggu ini loh di gereja orang naik masjid TPA gitu. Nah akhirnya pikir aku nak jadi Kristen raiso aku mau mati mau fokus mati aku raiso. Akhirnya cerita masuk Islam. Itu cerita satu. Nah baru masuk Islam selama setahun naik haji. Itu teman haji ibu saya. Nah kemudian satu lagi anak-anak itu sama. Boe Cino pakai Jawa Islam. Nah dia sebagai orang Cino, sekolah dan SMA kita di Tigo nomor tunggal Solo. Nah mereka orang Jawa, si Islam ya kadang ya untuk, mana berdua kamu aku orang itu nggak ya lu. Akhirnya itu kepikiran terus. Papaku mati aku rasa juga sih aku Islam. Nah itu ceritanya dan sosial itu dokter Tirta. Nah maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bisa ridho Islam itu sebagai agamanya, bahkan mengajak seorang muslim keluarganya yang masih non muslim untuk pindah agama, maka dia akan merasakan iman. Nah kemarin bapak saya terkait jenazah yang kuburan catet itu yang biaya itu nyadari mas pakku kan itu tapi pun ya pakku yang menurut Islam mau isin dulu soalnya biar nanti kesangkut masalah dulu gestok lawan dulu isin padahal anak putu itu Islam kabur bahkan putu itu kan pesantren tapi isin gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah dan dengan tepat biaya ngoten itu majidati. Ojo isin ayo mlebu Islam. Nek Islam ora bakalan nyelek kowe senajan kowe mantan penghuni pulau Bumburan yang masalah. Ora bakalan. Justru Islam itu pengen didoke iman yang benar itu adalah meyakini Allah itu ada dalam hati, ucapan dan perbuatan. Bukan kemudian aneh-aneh agama Islam ini politiknya malah politik ateis seperti itu gak boleh. Makanya bapak saya sampai mulai berjadil sebenarnya jangan untuk minggu ngomong
blok ya tetap tak singgung. Artinya gini Pak, seorang yang nomor istilahnya pernah punya masa lalu apapun, kita tidak boleh mengaitkan dengan masa lalu kalau dia sudah bertobat. Kita rangkul itu sebagai saudara. Jangan kemudian, bukan mantan PKI dong. Jadi, betul. Justru itu saudara kita rangkul, kita ajak ke masjid. Rusaknya benar nih Pak ini sampai ngomong nopo. Isi. Soalnya apa ya? Kadang ini kita ini kayaknya komentar itu, lah mantan PKI dong. Rangkul gitu. Nah memang enten kalau itu dirangkul, dijak ngaji. Nek perlu itu dimasukkan dalam kategori mu'alaf. Jadi nek ada zakat ya, zakat fitrah atau zakat mal, suami ya ini musuhin kurang dulu tiga isi muka. Biar kemudian dia tahu nek orang Islam di mriki ini peduli dan menginginkan kebersamaan di atas Islam. Makanya di sini ya jenengan bisa merasa Islam itu sebagai agama yang jenengan ridhoi dan bahkan mendakwahkannya, insya Allah dengan merasakan panasnya iman. Wa Muhammadin Rasulullah, dan ridho kalau Muhammad itu Rasulnya, maka dia akan mendapatkan indahnya iman. Dan kemudian Nabi SAW bersabda yang tadi saya sudah sebutkan, in ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ridho, faman sahila falahu syukur. Siapa yang kemudian ridho, maka baginya keridoan, dan barang siapa yang enggak ridho, orang terima, maka justru mendapatkan murka Allah. Kemudian ulama-ulama yang menjelaskan, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wa man lam yardo bi qada'illah falaisa bi mu'minin haqqan. Sapa wong sing ora trimo dengan ketentuan Allah yang pasti terjadi karena sudah tertulis, maka imannya belum sempurna, sehingga harus disempurnakan. Caranya ikut majelis ilmu, wabil khusus urusan akidah. Karena nanti ada orang Islam, ada orang Muslim, ada orang munafik. Ini konferensi kali ini Islam sholat. Tapi yang masalah sidik dan dukun, masalah sidik buat saja ini Muslim. Ada yang kemudian covernya Islam, tapi nak ngomong ke Islam banyak pol, ngomongnya dulu kaum muslimin malah mencaci, menghina, ditakdir Palestina itu malah menjadi orang Yahudi, elek-elek orang Islam. Nah, itu enten ya itu dari Indonesia ini mulai dari tobat itu namanya Abu Jahal. Itu udah dengan belum postingan itu, isinya dia corong menyerang agama sendiri, padahal Islam itu. Ayo kita mati Allah, itulah yang kita harus belajar bagaimana menjadi iman Muslim beriman yang benar itu. Hatinya lurus, mulutnya mulus, kemudian perbuatannya tulus, jadi tidak ada yang aneh-aneh. Umar bin Abdul Aziz berkata, asbahtu wa mali sururun illa fi mawaqi'il qadar. Aku tidak lagi punya kebahagiaan kecuali pada apa yang Allah tetapkan Allah. Jadi memang ketetapan Allah saya hari ini dapat musibah, aku akan hadapi dengan senyuman. Ini wong angel bener. Pakai musibah itu sabar. Ya sedih tidak apa-apa, tapi jangan sampai menghujat niyahah, meratap, mukul-mukul badan kayak wong Syiah itu tidak boleh. Dan ini makom paling tinggi. Bagaimana kemudian kena musibah itu bisa tetap tabah, tertawa, bukan nyepelnya buatan, tapi lebih kepada dia tak ingin orang lain melihat dia sedih. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan ar-ridho bil qada' babullah al-aqdar. Orang yang bisa ridho pada takdir, maka dia sudah membuka pintu Allah yang paling besar, pintu yang paling utama. Karena ini benar-benar urusan hati, Pak. Yang tadi kalau ada orang gagal itu marahin stres, akhirnya sebagian itu pilih bunuh diri. Tengkarawang dan Ibu Maret gue digawe kos-kosan. Wanita 27 tahun gantung diri. 27 tahun kan itu tuwek. Nantinya nek cara wong wedok niku tesih enom, mungkin dirayu sisa dan mungkin ya ada masalah. Akhirnya gantung diri. Alhamdulillah. Wajannatut dunia, dan ridho itu surganya dunia, karena dia akan menjalani hidup itu tidak ada beban, tidak ada tekanan,
enak mawon. Makanya pemimpin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kedudukan ridho dalam akidah, para ulama menjelaskan sabar itu wajib, ridho itu sunnah muakkadah, dan tanda kesempurnaan iman, tapi marah-marah itu haram. Karena itu Imam Qutaibah rahimahullah memulai akidah dengan ridho, sebab siapa yang rusak ridhonya maka imannya rusak. Imannya rusak itu tidak ngomong agama itu akeh, tidak penjelasan tentang akidah itu akeh. Makanya beliau menulis kitab memulai dengan bab ridho, dan ridho adalah buah iman kepada Allah, tambah lurusnya akidah, kunci ketenangan hidup dan fondasi atas seluruh pembahasan nanti tentang akidah. Kemudian rahmatullah Allah, poin yang kedua yaitu al-istislamu li amrillah, menyerahkan diri total kepada perintah Allah. Bagi orang Islam yang sempurna, yang kafah, yang all boten mau dicopot sing disenengi sing gak senengi ditinggal. Nek malah bangsa apa kawin meneh seneng wae ngomong pikir poligami seneng gitu. Tapi nek pikir tanggung jawab openi keluarga tegah gitu. Enten kiai ngoten niku nikah bolak-balik sregep, tapi nek kon nopo berjuang mencari nafkah enggak mau jadi tulang punggung, senengnya mau tulang turun gitu. Maka Islam adalah tunduk total, tidak memilih-milih syariat, tidak menentang perintah Allah dengan logika dan hawa nafsu. Jadi nek Ramadan posone moh Idul Fitri ini gelem. Itu tau yang ngene lho. Nek salat Id mangkat terus banyak makan dhewe pimpin gitu. Tapi poso moh tarawih moh gitu. Salat 5 waktu yo moh gitu. Jadi salatnya setahun pisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Orang takut digawa Islam lanang karo wedok. Kalau Allah dan Rasulnya sudah tetapkan suatu perkara, ini hukumnya ini sebagai sebuah syariat, kok dipilih-pilih? Ojo kok syariat itu Pak? Bisa jenengan sudah kerja, punya duit, terus pulang tuku martabak, bawa ayam goreng, ayam bakar, mendoan, terus kue komplit ditolong putrane umpet sikut deket betul itu perasaan jenengan berikut kasih domangan dari luar ibu nek pulau anyal orang ngaji paling gak kenapa contoh Nabi itu kalau dimasakkan istrinya nek enak makannya rodok banyak, nek gak enak makannya sedikit. Gak enak itu macam-macam, mungkin lokasi, mungkin dora selera, mungkin buatan permen kali panganan itu. Tetap mereka sedikit itu ngaji. Makanya dalam Islam, ketika Allah sudah memberikan hidangan, yang masih ingat pernah saya bacakan hadis tentang hidangan di dunia. Itu Allah yang punya istananya mudah jenengan untuk masuk. Di situ ada Nabi Muhammad. Maka orang yang memakan hidangannya itu yang nanti akan masuk surga. Nah, hidangan Islam itu syariat itu enten sholat, enten poso, haji, umroh, kurban, macam-macam itu loh, zakat, sedekah, infak, puasa. Nah, mana yang jenengan bisa kerjakan sesuai kemampuan, wabil khusus rukun iman, rukun Islam. Nah, begitu sampai di haji kok gak sanggup, ya udah gak apa-apa. Makanya kemarin saya sampai ditanya, ada orang sepuh itu tanya, Mas, ini kok cokong mulai mesti gak limo, dalam mesti gak limo ini diudir, aku yang wajib haji. Dan saya kenalkan di wajib haji, dan betul sakit itu kenapa-napa. Nah, ini daftar kok, makanya 60 tahun kas, 10 taruhan uang, dan kesal kamu boleh kan jadinya kalau daftar mawar gitu. Emang ada dulunya daftar mawar, paling boleh jangan daftar itu. Kita sudah menyatakan persaksian kepada Allah kalau kita mengimani rukun wajib haji dan kita sudah daftar. Nah, kok nanti malah sudah tercatat kita makan senajan dari makan ini sudah daftar. Dan ada kelebihan ini. Dengan yang daftar yang kasih doakan karena meninggal itu mungkin bisa dipakai. Sinten ukuran jenengan diwaris jenengan ngoten.
Lalu putranya malah merasa daftar untuk ini pakai sampai orang ini kan tentang pulau. Bapak ibu daftar sekalian. Pak itu meninggal, kantor ibu. Nah ibu kerja tentang pulau setri. Bergone ya setri dengan cari setri dan mungkin ada kawan mandi dulu nih. Apa selain? Nih resep itu enak aja. Buat dicari tangan tuh di situ. Nah, sampai kali pulau, mulai ngantor cekat. Pas ibu ini sih mas, aku mah takut nombor. Bapakku meninggal, ibuku masih ada, mau haji, terus dari semua AS itu pilih aku, belalah aku nanti, mau nunggu biar mas, yo mana toh, era itu bulan banget, bulan utang kan, pikiranku itu bulan utang kan bangku, kan nek kembali ke kami dengan kata bulan bangku itu berbeda. Ojo kuwi bab riba, ajeng kaji yang bodoh riba itu haji dengan saknya orang itu pahala iman. Kados piye nanti jadi ngeten jenengan duwe nopo mantul, duwe mas-masan jual, duwe apa wae jual. Nah, engko kurangnya piro? Iki boten kula sempit boten. Kula mau mikir iki nek aku iso melu ngewangi entuk ganjaran berkaji senajan boten makan. Kula saja engko kurangnya piro? Tak sileh. Tembunge sileh boten dikai nilai. Kok nek dikai kok jowo nesu. Tak sileh. Engko balik lho ya. Lah kok ngono Mas? Nah, kok nek dengan nyambut kula kaketan sak rong itu, pangito. Nah, aku entuk ganjaran munggah kaji senajan ora melu makan. Oh, ngono ya. Mungkin kalau hitung-hitung ini, kalau ini kan panjang kalau tanggal ini, dari butuh 5 juta atau 10 juta, akhirnya mas kita paling hitung juta malah stabil, insya Allah aman. Lalu, kalau itu dari majalah Allah, di sini dikatakan tidak pantas kita sudah menyatakan Islam tapi pilih-pilih syariat. Nek boten sakit sabar, nek caranya nglampahi boten malah boten dilampahi terus keloki macam-macam. Penanda ini korban perketinggalan, padahal ini ada bersih. Jadi begini daging juga paduli korban, paduli mengimani, tapi nyacat belum. Makanya Bapak Ibu dan Bapak Allah, al-istislamu li amri harus menyerah pada perintah. Bila mengatakan yang bisa saya sampaikan, insya Allah belum dengan kita sambung pada poin yang kedua. Harapan saya agar dengan bisa istiqomah ngawas tentang akidah ini, karena benar-benar dari ini saya secara pribadi menyaksikan banyak fitnah tentang akidah yang kalau tidak disiasati dengan ilmu, dengan akan bingung terombang-ambing, jangan ini piye, sehingga jangan justru akan pusing sendiri. Tapi kalau dengan belajar akidah kita satu rampung lanjut lagi, insya Allah jangan akan punya peta besar. Jadi Islam ya akidah ini, ini ada ngomong-ngomong, nanti si ngomong kayak si itu dan itu nanti enak dicontoh enak dengan ada orang ngomong aneh-aneh, kalau tidak mau ngajak orang dengan salah kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum